Sebelumnya, kenalin nama aku Feby Dewi Sundari. Aku di sini mau mempresentasikan secara online bab 5 bagian A, C, dan F. Langsung saja, aku di sini mau menjelaskan bagian A tentang fakta dan fiksi. Jadi, fakta adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Sedangkan fiksi adalah rekaan, khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan dan pernyataannya hanya berdasarkan khayalan atau pikiran. Bagian B, akurasi data kearifan lokal. Wajib tulis atau di-print. 3 jenis sumber informasi. Yang pertama, primer, wawancara atau perilaku. Yang kedua, sekunder, buku atau artikel. Yang ketiga, tersier, kamus atau ensiklopedia. Bagian B, menyeleksi akurasi data. Contoh rendang. 1. Sumber primer data langsung yang ditulis wawancara dengan Bundo Kanduang, tokoh wanita Minang atau koki asli Minangkabau. Yang kedua, sumber sekunder data perantara yang ditulis buku sejarah kuliner, artikel hasil penelitian pakar budaya atau jurnal tentang masyarakat Minangkabau. Yang ketiga, sumber tersier data kolektif yang ditulis Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, Ensiklopedia Budaya atau Wikipedia. Segitu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke bagian C, menilai efektivitas visual pada teks informasi. Sebelumnya, infografik didesain untuk mudah dibaca dan dipahami. Untuk itu, infografi yang terdiri atas teks keterangan, grafik, tabel, dan gambar ditata dengan unsur-unsur pendukung desain sebagai berikut. 1. Tipografi yang merupakan pemilihan font dari segi tipe, jenis, dan ukuran yang tepat. 2. Warna yang menjadi pembeda dan penjelas antar bagian. 3. Garis yang menjadi pemisah dan pembeda antar bagian. Dan 4. Icon yang menjadi simbol keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Prabekan dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang bahasa Indonesia bab 6. Tentang memilah informasi digital. Saat ini banyak sekali informasi yang tersedia dan berbagai. Ada informasi tercetak dalam bentuk buku atau media. Ada juga informasi terekam dalam bentuk audio atau audio video. Dan ada informasi terpasang dalam media jaring di internet. Keterampilan yang diperlukan ketika mencari dan menelusuri informasi adalah keterampilan memilih dan memilah informasi di situ. Tentu kalian harus menggunakan informasi yang paling akurat dan dalam penyajian data. Untuk mengecek akurasi data, setelah sebuah informasi kalian dapat membandingkan antara suatu informasi dan informasi lain. Pemerintah seperti informasi dengan data panjang akurat dapat diperoleh dari lembaga pemerintahan seperti Badan Pusat Statistik atau Kementerian Media Massa terpercaya dan narasumber utama pelaku peristiwa. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Pihaki. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang menjelajah makna di balik kata. 1. Roasting sangrai, proses memanggang atau memanaskan bahan seperti kue sampai matang dan menghasilkan aroma khas. 2. Barista, orang yang ahli membuat dan menyajikan kopi, terutama espresso dan minuman berbasis kopi. 3. Espresso, kopi panas yang dibuat dengan tekanan tinggi menggunakan mesin espresso. 4. Americano, minuman es
espresso yang dicampurkan air panas sehingga rasanya lebih ringan. 5. Cappuccino. Minuman kopi dari espresso, susu panas, dan busa susu. Minuman kopi dari espresso, susu panas, dan busa susu. From di bagian atas. 6. Aroma, bau harum khas dari makanan minuman yang muncul saat dimasak atau disajikan. 7. Citra rasa, gabungan rasa dan sensasi yang dirasakan di lidah saat dimakan atau diminum. 8. Kafein, zat yang ada dalam kopi, teh yang bisa membuat tubuh terasa segar dan tidak mengantuk. Selanjutnya bagian F, menulis esai berdasarkan hasil riset. Nah, di sini kita akan membahas cara menyusun esai berbasis data dan penelitian. Karakteristik karya tulis ilmiah. Karakteristik karya tulis ilmiah yang baik harus memenuhi kriteria LOSADA. LOSADA atau kepanjangan dari L, logis atau masuk akal, O, objektif atau sesuai kenyataan, S, sistematis atau berurutan atau berkesinambungan, A, andal, data akurat dan dapat diuji ulang, D, desain, dirancangkan atau dirancang dengan jelas, dan A, akumulatif, data dari berbagai data dari berbagai sumber yang dapat dibuktikan kebenarannya. Dan A, akumulatif, data dari berbagai sumber yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pengertian esai. Esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Meski bersifat personal, esai harus berdasarkan hasil riset agar argumennya kuat. Oke, cukup segitu aja ya teman-teman penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi online dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi